Stand by. In 5, 4, 3. Halo bro. Hai. Pas ya? Ya, pas. Ini jarak aman lah ya. Ya. Udah sesuai anjuran 1,5 sampai 2 meter. Belum. Iya. Oke. Ya, perkenalan dulu nih. Perkenalan diri dulu. Dokter dulu silakan. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Dejandra, biasa dipanggil Dr. Dery, dan ada rekan dan senior saya. Dr. Reza Palevi, spesialis anak. Oke, nah dok, ini tuh ada pertanyaan nih. Kita lihat kali ya. Oke, sambil ngobrol kali ya. Oke, ya coba dilihat dulu pertanyaannya. Siapa dulu nih mau nanya? Silakan. Oke. Yang muda dulu. Yang muda dulu, benar ya? Nggak, yang senior dulu. Nggak apa-apa, silakan yang muda dulu aja. Oke, ini pertanyaan simpel banget apa? Sih sebenarnya. Dari sini kita pengen nanya, kenapa sih ingin menjadi dokter? Dokter Eva. Oke. Pertanyaan bagus. Ya. Pengen jadi dokter itu karena pengen awalnya ya, karena pengen menolong orang lain sih. Ya. Itu inti utama gitu. Awalnya kenapa pengen jadi dokter itu. Kalau dokter Dery apa? Benar, sebenarnya kayaknya klise ya, tapi emang mau bantu orang tuh karena puas kan. Kalau misalkan bantu orang dari dulu bisa bantu orang tuh rasanya puas, jadi seneng. Aku inget banget dulu ya. Dulu pernah ya waktu daftar sekolah kedokteran nih ya, sekolah kedokteran itu kan kita dulu daftar SNMPTN gitu ya. Terus diangkot mau balikin form pendaftaran gitu kan. Terus aku berdoa gitu kan, Tuhan, aku berjanji nih kalau aku lulus sekolah kedokteran ini gitu, aku bertekad banget aku akan menolong orang lain. Itu aku inget banget sampai sekarang momen aku mau balikin form pendaftaran kedokteran dulu diangkot. Jadi aku itu benar-benar masih terekam dan mudah-mudahan bisa aku aplikasikan. Nah, ini aku mau bertanya lagi nih, Dokter Eva. Pengalaman berkesan menjadi dokter selama ini apa? Sebenarnya sih banyak ya dalam proses 10 tahun ini ya. Banyak satu dekade. Banyak banget pengalaman yang menarik. Cuma menurut saya pengalaman yang paling tak terlupakan itu adalah pengalaman waktu internship ya di Maumere NTT waktu itu. Dimana kita ke tempat baru gitu, kemudian have no idea bahasa yang mereka gunakan apa. Itu benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan sih. Kalau dokter Dery apa? Kalau misalkan aku sendiri sebenarnya pernah yang paling diingat, dan ini masih awal-awal pendidikan kedokteran, jadi masih ingat banget waktu itu bahwa ketika ada orang yang henti nafas, henti jantung, jadi orangnya bisa dibilang udah meninggal, tetapi kita membantu dengan bantuan pijat jantung dan RJP juga, ya? RJP jantung paru atau CPR. Nah itu setelah dilakukan itu pasiennya ada lagi detak jantungnya, terus nafas lagi jadi hidup lagi. Nah itu definisi menolong atau life saving. Nah itu nggak terlupakan banget. Itu nggak terlupakan banget karena setelah itu bukan keadaannya memang membaik dan dia sembuh, jadi benar-benar kembali dari diselamatkan istilahnya gitu. Kalau aku sendiri sih ya, pengalaman waktu selama sekolah spesialis nih ya, boleh dibahas ya. Selama sekolah spesialis itu jadi sempat ya itu sekitar 1 semester gitu. Sebenarnya kan kita sebagai dokter kan dididik kita tuh nggak boleh terbawa perasaan ya. Nggak boleh terbawa perasaan. Jadi kalau misalnya kita bekerja kita berempati tapi nggak bersimpati. Artinya kita memang mengerti kondisi pasien tapi kita nggak ikut terlibat emosi, harusnya seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang apalagi pada saat awal-awal pedis itu sulit gitu untuk nggak ikut terlibat secara emosional gitu ya. Jadi itu pernah berapa kali di awal-awal pendidikan dokter spesialis anak itu ketika harus RJP bayi atau anak, itu aku tuh sambil nangis loh. RJP tuh sambil nangis gitu. Saking kayak gimana ya, kayak ngebayangin mungkin kayak keluarga sendiri atau anak sendiri digituin gitu ya. Tapi sebenarnya tuh nggak boleh. Tapi ya gimana ya, kita namanya masih kebawa gitu ya. Jadi itu beberapa kali itu aku RJP itu sambil nangis, sambil berderai air mata sambil RJP. Itu pernah gitu kejadian kayak gitu ya. Cuma makin lama kan kita makin kayak harus lebih profesional gitu. Artinya kita memang dalam kondisi emergensi ya kita harus bersikap profesional dan nggak boleh terlibat emosi karena kita harus berpikir secara rasional, harus mengambil keputusan dengan cepat dan pastinya untuk mendapatkan pikiran jernih itu kita harus benar-benar tenang ya gitu. Jadi ya itu semua proses pembelajaran sih jadi dokter gitu. Belum ditanyain udah. Sekarang giliran aku.
Pengalaman yang paling nggak mengenakan jadi dokter apa tuh? Pengalaman yang paling nggak mengenakan, yang pasti biasanya tuh karena dimarahin sama konsulen. Sebenarnya bukan karena kesalahan, kadang kan ada aja kita mau benar mau salah kan. Kadang ini juga ya suka ya pokoknya belum banyak belajar aja di satu sisi. Karena kan konsulen tuh peduli, jadi marahinnya tujuannya untuk kita bisa berkembang jadi lebih baik. Gitu. Kalau misalkan Bang Reva gimana? Itu salah satu yang nggak mengenakan itu adalah pada saat kita jadi dokter gitu lulus gitu ya, itu kayak masyarakat atau keluarga gitu, orang-orang sekitar kita tuh mengira gitu kita tuh kayak kaya gitu, kaya langsung mapan dan lain-lain gitu. Perjuangan padahal lebih dari itu harusnya. Perjuangannya internship ya gajinya berapa, kemudian kita lulus ya bekerja, jaga malam segala macam gitu untuk mendapatkan sesuap nasi gitu. Sebenarnya ya prosesnya itu panjang. Oke, nah ini ada pertanyaan berikutnya nih. Apa yang membuat dokter itu menjadi seorang dokter kalau menurut Dokter Reva? Oke, question ya, dalam. Oke, jadi sebenarnya kita bisa ngeliat dari 7-star doctors gitu ya sebenarnya. Cuma mungkin aku nggak inget banget poin-poinnya ya, tapi yang jelas menurut aku nggak cuman kognitif, jadi dokter itu nggak cuman perlu pintar secara kognitif gitu, tapi juga harus memiliki etika yang baik, etika keprofesian ya, baik dengan sesama sejawat, kemudian kepada pasien ya, komunikasi yang baik, kemudian harus ada rasa tanggung jawab nih ya untuk pasien, kemudian juga harus ada jiwa menolong yang baik ya. Menurut aku sih itu sih poin-poin yang membuat seorang dokter itu menjadi dokter. Gitu. Oke, iya benar-benar. Kalau dokter Dery apa? Itu udah cukup lengkap sih, udah cukup komplit bahwa seorang dokter tuh tadi yang udah disebutin Dokter Eva karena poin-poinnya dari 7-star dokter itu benar. Ya. Tapi kalau menurut aku pribadi nih dok, sebenarnya dari yang mendefinisikan seorang dokter itu menjadi dokter adalah luhurnya. Jadi dari dalam hatinya, karena itu pun pesan dari kakek saya yang kebetulan dokter juga. Jadi dokter itu harus punya luhur. Jadi bantuin orang dengan ikhlas, dan tentunya ketika kita bisa bantuin orang dengan ikhlas, pertama harus ada kepedulian dulu terhadap orang, bisa bantuin orang. Lebih dari itu kita harus bisa komunikasi yang baik. Dokter boleh kasih pesan sih untuk yang ada di Indonesia. Oke ya, buat teman-teman sejawat semuanya, kita menjadi dokter sudah sangat mendapatkan sanjung dan puja ya dalam masyarakat, dihormati oleh masyarakat gitu. Tapi pastinya setiap pekerjaan itu punya konsekuensi ya. Terutama seperti contohnya di era pandemi saat ini gitu, di saat masyarakat membutuhkan kita, maka kita nggak boleh lari dari tanggung jawab gitu. Karena sekaranglah masyarakat membutuhkan kita gitu untuk menolong mereka gitu. Jadi nggak hanya kita mengambil sisi enak dari menjadi seorang dokter, tapi juga dukanya menjadi dokter juga harus kita tanggung sebagai seorang dokter. Nah, benar banget. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman sejawat semua yang sudah membantu dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, baik sebelum pandemi, saat ini sedang pandemi, dan juga tentunya setelah pandemi nanti. Jadi selamat Hari Bakti Dokter Indonesia, kalian semua hebat. Semoga kita diberikan kesehatan. Oke. Ya.